Rasil TV, untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur, Bekasi. Inilah Rasil TV dan Radio Silaturahim. Bagaimana kabar iman Anda hari ini, pemirsa dan pendengar setia Radio Silaturahim? Semoga tetap istiqomah dan tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bincang komunikasi bersama narasumber kita yang Masya Allah cantik sekali, sudah ada di tengah-tengah kita, Ibu Dr. Laila Mona Ghanim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Senang sekali bisa menemani. Alhamdulillah, saya juga senang sekali bersama dokter. Baiklah, tema yang akan kita kemukakan hari ini tentang kunjung mengunjungi. Iya. Dokter. Sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Nah, mengapa harus berkunjung? Lalu apa saja yang dapat kita ambil dari manfaat kunjung mengunjungi tersebut? Mari kita dengar paparannya dari Ibu Dr. Laila Mona Ghanim. Iya. Silakan, Bu. Terima kasih Mbak Nana, Iwan dan Nahat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Nana, ini inspirasinya adalah dari kedatangan tamu istimewa dari Saudi Arabia, yaitu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang datang ke Indonesia dan disambut dengan hangat oleh masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Karena negeri ini punya kita punya kepentingan permanen pada negeri tersebut juga gitu. Umat Islam khususnya ya, ada Ka'bah, ada Masjidil Haram dan Madinah ya. Itu tempat yang kita, Ka'bah adalah tempat yang kita setiap hari itu 5 kali minimal mengarahkan wajah kita ke sana sebagai arah dari kiblat. Dan juga di Madinah Al-Munawwarah kita ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penting banget begitu, dan kita senang sekali. Nah, inspirasi dari beliau itu saya ingin mengajak kita untuk lihat lagi, penting loh kunjung mengunjungi begitu ya. Barangkali ini adalah refreshing lagi gitu ya. Kadang-kadang kan kita kalau ada buku terus kita baca lagi, nggak apa-apa kok begitu ya. Buku itu bisa jadi sudut pandang baru lagi untuk kita ngelihat gitu. Oh, dari sisi sini yang selama ini kita ngelihat dari sisi itu gitu. Nah, seperti kunjung mengunjungi, kata-kata yang sangat dekat dan udah biasa begitu. Tapi ketika kita lihat lagi, adakah gap dari aktivitas kita yang menimbulkan kita jadi kurang melakukan aktivitas itu begitu. Lalu mari kita lihat apa tuh berkunjung begitu ya. Berkunjung itu bertemu, menghabiskan waktu tertentu, sejumlah waktu bersama dengan orang tersebut begitu. Jadi berkunjung ada pertemuan, ada tatap muka, ada interaksi, kemudian juga ada dan di sana ada timbul kehangatan, timbul kedekatan, timbul keakraban. Jadi dengan kita berkunjung kepada orang lain, kita tuh jadi dekat, jadi akrab, jadi nyaman hubungannya sama orang tersebut. Bahkan kalau kita ribut misalnya sama orang tersebut, terus ketemu, terus ngobrol dalam perjalanan tertentu, itu tuh jadi ngerti, oh gitu ya sudut pandangnya. Yang tadinya kita punya prasangka gitu ya, kita pikir kayaknya gini deh gitu ya, di dalam pikiran kita kayaknya si itu gini deh, terus si itunya itu gitu. Lalu ngobrol, lalu akhirnya jadi oh begitu cara pandang dia, jadi akhirnya jadi lebih memahami. Jadi kunjung mengunjungi ini adalah hal yang sangat sederhana, penting,
dan sangat mungkin untuk bisa kita lakukan. Namun dengan berbagai kondisi saat ini bisa saja kita perlu diingatkan kembali karena data cukup banyak mengkonfirmasi bahwa interaksi orang untuk berkunjung ke orang lain makin berkurang. Begitu, Mbak Nana. Iwan dan Akhwat yang dirahmati Allah, kalau kita tahu radio silaturahim itu kan ngomongnya dengan kata kunci penting banget ya, silaturahim. Gitu. Nah, silaturahim itu lebih luas. Lebih luas karena ada misalnya kita menggunakan telepon, kita menggunakan bertemu langsung, menggunakan telepon, menggunakan teknologi informasi dan lain sebagainya. Itu juga masih bisa disebut silaturahim. Tapi dalam konteks saat ini yang kita mau bahas itu ketemu nih gitu ya, berkunjung, ketemu, tatap muka, face to face, itu yang saat ini kita sedang fokuskan gitu ya. Jadi boleh yang lain tapi saat ini sedang face to face. Saya mau menyampaikan ada satu kisah Mbak Nana. Jadi ini dari sebuah hadis yang mengatakan pernah ada seseorang pergi mengunjungi saudaranya di daerah lain gitu ya. Kemudian lalu Allah mengutus malaikat kepadanya di tengah perjalanan orang tersebut. Malaikat lalu bertanya ke orang tersebut, "Engkau mau kemana?" Lalu dia menjawab, "Saya ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini." Dia sebutkan. Malaikat lalu bertanya kembali, "Apakah ada suatu keuntungan yang ingin engkau dapatkan dari orang tersebut?" Begitu ya. Lalu orang yang ditanya tersebut menjawab, "Tidak ada, kecuali karena aku mencintainya karena Allah Azza wa Jalla." Maka malaikat mengatakan, "Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya." Dan ini ada dalam hadis riwayat Muslim nomor 2567. Iwan dan Akhwat yang dirahmati Allah, jadi berkunjung tanpa kepentingan, saya mau dapetin ini, dapetin itu dan lain sebagainya, karena cinta sepenuhnya. Ini dampak yang luar biasa, keberkahan dari Allah, cinta dari Allah, cinta dari orang yang kita kunjungi, lunak hati dari kita sendiri, dan membuat orang yang kita kunjungi itu merasa spesial gitu ya, luar biasa. Nah, Iwan dan Akhwat yang dirahmati Allah, coba kita refleksi kembali pada bagaimana budaya di Indonesia. Budaya Indonesia itu budaya kolektivis ya, yang biasanya kita sama keluarga ya, keluarganya tuh extended gitu, nggak cuma keluarga inti. Keluarga inti ditambah sama saudara ayah, saudara ibu gitu ya, kakek nenek, saudara kakek nenek gitu. itu memang extended, keluarga besar gitu. Nah, di negara barat ada negara-negara yang individualis, yaitu keluarga inti adalah ayah, ibu, anak gitu ya. Nah, kakek nenek itu layer sekunder dan sekundernya terus nanti lambat laun makin jauh. Kalau di keluarga masyarakat Indonesia atau cukup banyak negara-negara lain juga gitu ya, itu keluarga kolektivis. Jadi memang kita biasa berkumpul bersama. Siapa yang membuat keputusan atas sebuah perkawinan dengan siapa itu tidak hanya ditentukan oleh pasangan itu sendiri begitu, di keluarga besar biasanya. Nah, tapi sekarang ini kita lihat realitasnya makin minim gitu ya, mengunjungi terutama di kota besar. Nah, di kota besar itu orang makin karena jarak geografis yang jauh ya. Jakarta tuh gitu ya. Ini ngomongin Jakarta dulu ya. Jakarta itu ketemu orang dua pertemuan di tempat yang berbeda itu tidak mudah. Itu maksimal tuh gitu ya, 2 pertemuan ya. 3 itu wah luar biasa. 4 waduh nggak bisa gitu.
Nah, jadi ketemu untuk spesial waktu ya, misalnya biasanya orang mengunjungi itu kalau sakit atau kalau misalnya ada berita duka misalnya begitu ya. Betul. Nah, padahal nih interaksi yang ketemu lagi sehat gitu. Itu penting banget gitu untuk kita rawat begitu. Jadi mari kita lihat lagi gimana sih pergeseran yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian mari kita ingat di bulan Ramadan. Ya. Ini sebelum bulan Ramadan dulu nih ketemu sama tetangga, datang kunjungin dan lain sebagainya. Ketemu sama keluarga ya sebelum Ramadan ya. Minta maaf dan lain sebagainya. Nah, kalau Ramadan masih cukup banyak ya di Indonesia ya. Kita masih mudik itu masih jadi tradisi lah, alhamdulillah begitu ya. Atau mudik itu atau bertemu di bulan di Syawal, hari pertama Syawal itu masih kerap dilakukan di Indonesia begitu ya. Namun di keluarga besar sekarang ini metode yang juga berkembang, yaitu yuk kita janjian ketemu di mana gitu ya. Ketemu di mana sama keluarga besar. Saking nggak ada waktu lagi untuk datang ke A, datang ke B, datang ke C gitu. Karena itu menghabiskan cukup banyak waktu. Jadi ketemunya di satu titik gitu ya. Atau kadang satu gedung pertemuan. Keluarga saya ada yang besar sekali gitu ya. Keluarga ayah ada 17, kemudian dari 17 itu ada salah satu anaknya 20 sekian gitu ya. Ada yang 8, ada yang 10, ada yang banyak sekali. Jadi kalau bertemu besar sekali begitu. Jadi nah makanya kumpul di satu tempat gitu ya karena interaksi. Itu masih agak mendingan. Nah, bayangkan dulu itu kita interaksi langsung datang ke satu rumah ke rumah lain gitu ya. Sekian hari khusus untuk kunjung ke ini. Beda loh datang ke rumah sama ketemu di satu pertemuan ya. Di satu gedung pertemuan. Ketemuannya banyak sekali tapi kita nggak punya waktu yang berkualitas gitu ya. Untuk ketemu dan ngobrol, menghabiskan waktu tertentu untuk ngobrol tentang dirinya dan diri kita. Jadi perjumpaan itu mari kita lihat lagi. Barangkali karena kita lebih memprioritaskan banyak hal lainnya gitu ya. Ini refleksi juga untuk saya. Namun mari kita balik lagi deh. Diingatkan kembali yuk kita saling mengunjungi gitu. Jadi tradisi yang dulu begitu kuat di Indonesia makin bergeser. Kita lihat itu. Kita lihat masyarakat kita makin sibuk dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Itu realitasnya saat ini. Saya punya teman yang bercerita dan inspiring sekali Mbak Nana. Dia bilang begini, teman saya itu sudah punya anak dan cucu. Dia bilang si ibu ini, Ibu Rini namanya. Dia bilang dia punya ayah ibu, jadi dia punya agenda khusus untuk berkunjung ke keluarga ayahnya, ya, ayah dan keluarga ayahnya. Ayahnya kebetulan saat ini sudah meninggal, ibunya juga sudah meninggal. Nah itu dia berkunjung keluarga, jadi ke tantenya dan lain sebagainya, ke tante dari ayah, ke om dari ayah, ke tante dari ibu, om dari ibu. Dan juga ke pasangannya, suaminya. Kesini kedua-duanya. Jadi dia benar-benar dengan sungguh-sungguh menghabiskan waktunya atau menggunakan waktunya gitu ya. Dan dia nego sama anak-anaknya. Nah gini nih kita nego ya. Mau Sabtu mau Minggu nih. Mau Sabtu mau Minggu. Dan itu kata dia dari semenjak dia punya anak dulu. Dia biasakan itu untuk anaknya mengenal pamannya, kakeknya, kakek saudara dan sebagainya gitu. Luar biasa bagus sekali. Jadi ada acara-acara khusus yang datang ke sini hari ini, minggu ini khusus untuk yang ini, minggu berikutnya untuk saudara yang lain dan lain sebagainya. Jadi sampai sekarang masih terjaga. Itu dari hubungan keluarga ya. Luar biasa indah sekali.
Jadi dia masih kenal si ini dan itu implikasinya anaknya itu menjadi dekat juga dengan anaknya anak dan cucunya itu juga juga membiasakan minimal terinspirasi dengan gagasan-gagasan itu. Beda sama anak yang intensitas bertemu dengan keluarganya itu minim begitu. Atau intensitas bertemu dengan kunjung-mengunjungi gitu ya, dengan kerabat dan lain sebagainya itu minim. Dan mari kita lihat di Indonesia, terutama di kota-kota besar kita sudah rasakan itu. Di kita kunjungan ke satu daerah lain aja ya. Kadang-kadang karena kesibukan waktunya sangat minim, jadi nggak sempat kunjung ke saudaranya gitu. Jadi cuma untuk pekerjaan saja selesai. Mudah-mudahan dengan diskusi kita ini kita jadi mengingat kembali. Kenapa demikian? Karena manfaat dari kunjung-mengunjung itu luar biasa, Mbak Nana. Itu cinta jadi tumbuh. Ya. Kita jadi merasa mengasah cinta kita. Kemudian mengembangkan tali persahabatan dan ukhuwah Islam yang lebih baik gitu dengan orang lain. Kemudian juga tamu itu membawa rezeki dan pulangnya membawa ampunan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi datangnya bawa rezeki, pulangnya bawa ampunan. Aduh, luar biasa. Jadi kalau kita menghayati betapa pentingnya bertemu dengan orang, berkunjungi orang, menghabiskan waktu yang khusus untuk menghormati orang lain, itu dampaknya luar biasa. Menjaga tali persaudaraan, memudahkan hidup, mudah mendapatkan ilmu. Kita belajar loh dari orang lain, dari kehidupan ini kita belajar banyak begitu. Ketika pikiran kita terbuka, ketika perasaan kita terbuka, ketemu orang tuh ada aja gitu. Pengetahuan baru, inspirasi baru yang kita bisa dapatkan dari orang tersebut. Kemudian juga mudah dapat rezeki. Ternyata yang ini kita khusus harus bicarakan karena mudah dapat rezeki itu ternyata real gitu ya. Real banget. Kemudian mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Kita jadi merasa ada orang yang peduli dengan diriku gitu. Ada orang yang saya bisa percaya kepadanya. Saya bisa mengandalkan diri orang tersebut gitu untuk hal yang ini bukan cuma mengambil keuntungan ya, tapi kasih sayangnya itu menjadi tumbuh gitu. Jadi kayaknya saya bisa percaya orang itu. Kita jadi merasa kekuasaan Allah itu luar biasa gitu. Hidup ini tuh nggak sendiri. Hidup ini tuh penuh ada yang ngasih tahu, ada yang ngingetin gitu ya. Kemudian dampaknya lagi yang juga menarik adalah panjang umur ternyata. Kalau ingin panjang umur, jagalah tali silaturahim. Nah, ya, sering dengar ya kata-kata itu ya. Dan itu ternyata juga ada di dalam di dalam Islam. Sering sekali kita mendengar bahwa panjang tali silaturahim yang kita jalin itu menimbulkan usia yang lebih berkah. Yang usia yang yang panjang dan berkah begitu, insya Allah. Rasil TV untuk Islam yang satu.